Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanul Hasan dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Ingin mengulas sedikit tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kita bahas dulu tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Artinya, ilmu ekonomi di sini membahas tentang bagaimana seseorang manusia itu bisa memenuhi kebutuhan. Seperti halnya seorang manusia yang membutuhkan rumah, kebutuhan pokok, membutuhkan rumah. Bagaimana sih seorang manusia itu bisa memiliki rumah atau memenuhi kebutuhannya. Terus yang kedua, apa sih yang dinamakan dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Ini sama seperti halnya pengertian dari ilmu ekonomi sendiri. Akan tetapi ilmu ekonomi Islam ini tujuannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan. Tujuannya itu yang ketiga untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Artinya ilmu ekonomi yang bertujuan untuk mencapai falah, kebahagiaan. Kalau daunnya Kuswatur itu diartikan sebagai kebahagiaan. Kebahagiaannya ini berdasarkan ajaran-ajaran atau aturan-aturan, prinsip-prinsip dalam Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas sesuai dengan syarak. Dan kata memuaskan di sini itu dibatasi, artinya tidak boleh berlebih-lebihan, seperti itu. Terus perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, Islam dari sumbernya. Islam itu bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, ijtihad ulama. Terus artinya ekonomi Islam itu bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Terus yang kedua, ilmu ekonomi kapitalis, yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Artinya tidak ada hubungan dengan Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sama halnya dengan ekonomi sosialis. Artinya sumber-sumbernya itu berasal dari pemikiran para tokoh atau teori-teori ekonomi dari para tokoh ataupun dari pengalaman manusia sendiri. Terus perbedaan yang kedua, dari kompetisi dikontrol syariat Islam. Artinya perekonomiannya itu dikontrol oleh aturan-aturan syariat Islam. Untuk yang kapitalis itu bebas, bahkan sampai melahirkan yang namanya monopoli, seperti halnya pada masa Orde Baru, pada masa kepresidenan Soeharto. Terus yang sosialis itu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan, karena sumber-sumbernya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Artinya semuanya per individu ataupun secara umum itu semuanya hak miliknya itu pada sejatinya itu milik Allah. Itu yang dari Islam, ekonomi Islam. Untuk yang kapitalis itu semuanya itu bebas. Artinya setiap individu itu mempunyai hak milik tersendiri. Untuk yang sosialis itu mengakui bahwasannya kepemilikan individu adalah semua alat produksi itu milik umum. Artinya tidak ada yang namanya kepemilikan individu. Semuanya itu termasuk dari kepemilikan umum, kepemilikan bersama. Terus yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Untuk yang kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, hanya pada jasmani, tidak ada kesejahteraan rohani dan akal. Terus yang sosialis itu
sama dengan yang kapitalis. Untuk yang kelima, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, artinya mekanisme pasar ataupun akad-akad yang ada dalam perekonomian itu sesuai dengan syariat-syariat Islam. Untuk yang kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri, artinya ini mempunyai kebebasan dalam cara penjualan ataupun cara-cara yang lain. Untuk yang sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Artinya semua perekonomian yang sosialis itu semuanya sudah direncanakan atau sudah ditentukan oleh pemerintah atau pusat perekonomian sosial itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Mungkin sama halnya dengan pengambilan hukum-hukum sumber hukum untuk syariat-syariat Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Perekonomian Islam, ekonomi Islam itu harus sesuai dengan ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang aturan-aturan mutlak yang ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, as-sunnah ataupun hadis, kebiasaan Rasulullah. Itu perekonomian atau ekonomi Islam sendiri itu harus sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan turun-temurun, para sahabat dan tabi'in. Terus yang ketiga itu ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Artinya ketika ada sebuah permasalahan itu tidak ada dalam hadis ataupun Al-Quran, itu menggunakan kesepakatan para ulama. Itu yang dinamakan dengan ijma. Artinya perekonomian di sini harus sesuai dengan Al-Quran, Al-Sunnah dan Al-Ijma. Terus yang terakhir yaitu kias. Kias itu artinya menyamakan suatu permasalahan dengan permasalahan yang ada pada ketiganya. Artinya ketika ada suatu permasalahan itu yang tidak ada pada Al-Quran, Sunnah dan Ijma itu dikaitkan atau disamakan dengan permasalahan yang ada pada masa sahabat ataupun pada masa Rasulullah. Terus yang selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam yang pertama itu tauhid atau mengesahkan Allah. Artinya perekonomian di sini itu harus sesuai dengan tauhid. Artinya artinya semua perekonomian itu seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah sendiri. Terus yang kedua siddiq dan amanah, jujur dan tanggung jawab, itu termasuk dasar-dasar ekonomi Islam yang kedua. Artinya ketika kita menjalankan perekonomian yang Islam itu harus jujur dan bertanggung jawab. Jujur dengan semua apa yang akan kita jadikan sebagai perekonomian atau bahan yang akan kita jual, itu harus jujur dengan dari segi fisik ataupun fungsinya nanti. Dan harus mentanggungjawabkan dari bahan-bahan itu. Terus yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Artinya mengerti yang mana itu hak kepemilikannya itu individu dan mana yang kepemilikannya itu secara umum. Terus yang keempat itu harus al-adalah, artinya keadilan. Dalam perekonomian Islam itu harus adil. Terus at-tawazun, keseimbangan. Dan yang keenam at-ta'awun, tolong menolong. Artinya dalam masalah perekonomian kita harus bisa tolong menolong antara sesama umat manusia ataupun sama makhluk Tuhan. Terus prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu harus bebas dari tiga, kalau di sini disingkat dengan maghrib. Yang pertama maisir, artinya perekonomian ekonomi Islam itu harus bebas dari yang namanya yang pertama maisir. Maisir itu diartikan sebagai judi.
itu tidak boleh dalam perekonomian Islam. Artinya menggunakan judi sebagai metode untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskannya itu tidak boleh, karena dalam Islam sendiri pun maisir itu tidak boleh yang diartikan sebagai judi. Terus yang kedua goror. Goror itu diartikan sebagai kebohongan. Artinya dalam kita ataupun yang biasanya pada saat ini itu dikenal dengan promo, itu tidak boleh ada yang namanya goror itu kalau dalam ekonomi Islam. Artinya tidak ada kebohongan seperti itu, yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu harus asidik dan amanah. Terus yang ketiga yaitu riba. Itu ketiga itu adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus bebas dari ketiganya. Satu yang harus dijauhi oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disingkat dengan kata maghrib. Untuk yang terakhir itu karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam yaitu yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Artinya ekonomi Islam itu sendiri itu harus terikat dengan akhlak, akidah, dan syariat Islam. Untuk yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khilafah. Yang ketiga, larangan masyir, goror, dan riba yang sudah dijelaskan dari sebelumnya. Terus yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Artinya harus adil dan menjaga keseimbangan antara menjaga atau melindungi kepentingan individu dan masyarakat ataupun kebersamaan. Terus yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Artinya antara ibadah dan usaha kita untuk memenuhi kebutuhan ataupun yang dikenal dengan ilmu ekonomi itu harus sesuai, tidak boleh timbang sebelah. Terus yang keenam, bimbingan konsumsi, dan yang ketujuh petunjuk investasi, dan yang kedelapan itu zakat untuk menyisihkan harta kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.